Sebelum kita tanya jawab, mungkin saya sedikit sampaikan Pak, urgensi perubahan, poin-poin yang cukup mendasar ya. Pertama adalah pada aspek azas. Pada aspek azas itu kita menekankan adanya kesetaraan Pak. Kesetaraan agar dalam kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan atau equal, hubungan kerja antara pengguna dan penyedia jasa. Ini sangat prinsip Pak. Terus kebebasan agar penyelenggaraan jasa konstruksi berdasarkan atas kebebasan berkontrak antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Kemudian pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ini pada aspek azas. Tujuan yang hampir sama. Kemudian yang prinsip lagi adalah tadi saya sampaikan klasifikasi ASME. Kita akan mengacu kepada ini Pak Derajat, standar internasional SPC yang beradaptasi dengan playing field yang lebih luas dan beragam. Ini juga kita sesuaikan. Ini memang sudah menjadi pertanyaan para ahli waktu itu maupun praktisi yang ASME ini. Kemudian asing belum diatur. Kita harus atur secara khusus dengan semangat melindungi badan usaha dan tenaga kerja jasa konstruksi dalam negeri serta meningkatkan kapasitas dan daya saing termasuk proses transfer teknologi. Jangan seperti jembatan Suramadu Pak. Suramadu itu sampai tukang masak pun dibawa dari Cina Pak. Ini kan ini perlu kita perhatikan. Terus kemudian tidak adanya perbedaan antara proses pengikatan bagi pekerjaan konstruksi yang merupakan pekerjaan yang didanai oleh keuangan negara dan pekerjaan didanai swasta. Kemudian belum adanya perbedaan antara kegagalan pekerjaan konstruksi dan kegagalan bangunan. Ini yang saya ceritakan tadi. Kemudian tenaga ahli asing dan beberapa hal yang terkait dengan kelembagaan yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi sebetulnya adalah hal-hal pokok yang perlu kita rubah atau sempurnakan. Tapi pada prinsipnya tadi Pak Derajat sudah bercerita panjang lebar, sangat detail, bahwa terjadinya carut marut persoalan konstruksi kita. Ini yang harus kita benahi dalam membuat undang-undang. Undang-undang itu kan ini adalah sebuah ketentuan di mana negara hadir di sana. Negara dan pemerintah itu harus hadir, memberikan kepastian hukum, baik bagi yang misalnya pelaksana konstruksi maupun bagi masyarakat. Ini harus jelas gitu. Kami mengalami banyak sekali pengaduan-pengaduan yang disampaikan kepada Komisi 5. Kita undang yang namanya BP Konstruksi, LPJK, itu nggak selesai, insya Allah nggak selesai. Nggak jelas ujungnya. Siapa yang bertanggung jawab secara hukum? Itu yang menjadi, kita di DPR ini kan harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Masalah ilmunya kan itu masalah yang sangat spesifik ya. Kita ingin tahu kalau misalnya terjadi begini, siapa yang bertanggung jawab. Contoh konkret saya katakan tadi adalah jembatan Kurtai, tapi sudah dikunci tadi, lack of knowledge. Jadi artinya itu sebuah excuse bahwa kalau orang nggak ngerti, nggak tahu pada saat itu ilmunya baru segitu, ya udah terbebas kan. Tapi kita melihatnya berbeda. Apakah memang seperti itu? Jadi kalau kita belum tahu, demi kita belajar untuk meningkatkan pengetahuan kita coba-coba. Nanti kalau ada kejadian yang menyebabkan kematian, kita bisa excuse-nya seperti itu. Ini yang jadi pertanyaan kita di DPR. Kalau menurut saya, kalau kita belum mampu, ya kita jujur saja suruh aja orang asing yang udah mampu. Jangan kita paksakan. Nah, ini beberapa hal yang kita bahas. Kita lebih pada aspek-aspek praktis yang terjadi, Pak. Teoritisnya tentu Pak Derajat lebih tahu dari kita, ilmu-ilmu yang sangat detail, beliau dosen. Tapi bagaimana kita memastikan masyarakat terlindungi, terus pelaku pembangunan juga mempunyai kepastian hukum. Nah, ini kita tuangkan di dalam undang-undang. Terus sertifikasi, bagaimana sertifikasi ini bukan lagi menjadi sebuah objek bisnis, itu kita pastikan. Sampai sekarang saya tidak mendengar kita itu sudah resiprokal kan Pak ya? Belum resiprokal. Jadi artinya apa? Bahwa sertifikasi yang kita hasilkan itu tidak diakui oleh negara tetangga kita. Jangankan tenaga ahli profesional, saya banyak ke beberapa negara, mereka sangat membutuhkan tenaga ahli terampil.
tukang cat, tukang batu, tukang apalah, pokoknya yang terampil. Tapi yang memanfaatkan tahu nggak? Kita nggak, Indonesia paling tidak memanfaatkan. Filipina, bahkan Vietnam sudah memanfaatkan. Negara-negara di sekitar kita yang Vietnam baru merdeka kan, jauh di belakang kita ininya, ekonominya kan. Nah ini yang sebetulnya kita ingin memperbaiki, menyempurnakan, dan sekaligus juga minta masukan dari berbagai pihak. Bagaimana dunia konstruksi kita ke depan? Bagaimana tenaga-tenaga terampil kita? Supaya sebetulnya sumber daya manusia kita kan sangat banyak. Sayang sekali, saya waktu ke Kanada itu mereka tuh meminta, bagaimana supaya Indonesia mengambil peran, kata konjennya, kata dubesnya, karena ini negara tetangga terus, negara lain terus yang memanfaatkan, di sini sangat butuh. Nah itu kita tidak bisa penuhi, karena saya nggak begitu mengerti juga Pak, kenapa kita tidak bisa melakukan membuat sebuah sertifikasi yang berstandar internasional, sehingga begitu orang tenaga ahli terampil kita punya, mereka langsung bisa dimanfaatkan oleh negara tetangga. Begitupun dengan yang lain. Jadi ini perlu kita garis bawahi bersama terkait dengan yang disampaikan pada masalah rasionalisasi kementerian dan sebagainya. Kita juga sudah banyak mengkaji. Hanya di negara Indonesia ini saja Pak, yang kementerian itu yang sibuk dengan proyek. Negara lain itu tidak. Jadi lebih kepada mereka mengatur polisinya. Seperti jalan, saya studi undang-undang jalan, studi kasus ke Afrika Selatan, bagus sekali. Mereka itu kementeriannya tidak melakukan pembangunan. Jadi itu persis seperti yang dibilang Pak Dore tadi, ada namanya badan mereka, Sandral. Sandral itu apa ya singkatannya? South Africa ya, National Work Agency. Jadi itu semua mereka yang melaksanakan semacam kementerian, dia tidak ada PU ya, karena ada Menteri Perhubungan ya. Jadi mereka yang polisinya saja kementerian. Ini yang sebetulnya kita ingin mengarahkan kepada itu. Cuma saya khawatir tidak sepenuhnya didukung juga. Mungkin ke depan ya, periode berikutnya akan dapat sambutan yang bisa lebih baik, sehingga pemerintah betul-betul hanya konsentrasi sebagai regulator, tidak bertindak lagi sebagai operator. Jadi betul-betul pisahkan, regulator ya regulator, operator ya operator. Yang membangun silakan, siapa yang membangun, diawasi oleh pemerintah. Jadi sulit kalau pemerintah atau kementerian membangun terus ada terjadi apa-apa, kan nggak mungkin menjalankan di dalam satu institusi. Jadi yang kita coba pisahkan sebetulnya. Jadi banyak contoh-contoh yang sudah kita lihat dan kita coba terapkan di. Kita lanjutkan diskusi mungkin.